Bayangkan langit mulai retak dan bumi menggigil. Setiap peradaban, dari timur hingga barat, menyimpan cerita tentang hari ketika waktu berhenti. Ada yang menunggu suara sangkakala, ada yang menanti juru selamat turun dari langit, ada pula yang melihat akhir sebagai awal baru. Jika dunia ini benar-benar akan berakhir, siapa yang akan datang menolong kita? Dalam ruang fiksi malam ini, kita menelusuri bagaimana Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi memandang akhir zaman. Dan siapa yang mereka yakini akan menyelamatkan dunia. Dalam Islam, akhir zaman bukan sekadar kehancuran, tetapi hari segala rahasia dibuka. Yaumul Kiamah digambarkan sebagai hari ketika bumi menumpahkan apa yang dikandungnya. Segala amal, kebohongan, dan kebenaran tersingkap tanpa bisa disembunyikan. Di alam kubur manusia terbangun, kebingungan memandang langit yang terkulai hitam, lalu diarahkan menuju padang mahsyar yang tak berujung. Di sanalah setiap nafas masa lalu akan bersaksi. Sebelum hari itu, dunia perlahan kehilangan nurani, kezaliman merajalela, korupsi menjadi kebiasaan, kehormatan diperdagangkan. Tanda-tanda kecil sudah banyak. Fitnah menyebar lebih cepat dari cahaya, ilmu yang berkah hilang digantikan informasi tanpa hikmah, masjid megah tetapi hati banyak yang hampa. Lalu datang Imam Mahdi, manusia saleh keturunan Nabi yang bangkit bukan untuk ketenaran, tetapi untuk menegakkan keadilan ketika kegelapan mencapai puncaknya. Namun tidak lama setelahnya, Dajjal muncul membawa keajaiban palsu, menciptakan hujan di tanah tandus, menghidupkan yang mati, mengguncang iman banyak manusia. Dunia terbelah antara yang percaya kebenaran dan yang terpikat ilusi. Turunnya Nabi Isa dari langit menjadi titik balik pertempuran akhir. Ia menghancurkan Dajjal, meruntuhkan tirani penipuan. Tetapi ujian belum selesai. Yakjuj-Makjuj memuntahkan kekacauan global, jutaan manusia tak berdaya menghadapi mereka. Ketika semuanya hancur, matahari terbit dari barat. Usai. Tidak ada lagi taubat. Akhirnya timbangan amal ditegakkan. Surga dan neraka bukan sekadar tempat, tetapi cerminan hati seseorang selama hidup. Islam mengingatkan, kiamat dimulai ketika hati manusia berhenti peduli. Dalam kepercayaan Kristen, akhir zaman digambarkan melalui simbol dan wahyu, naga bermata api, meterai kegelapan, dan sangkakala malaikat yang membelah jagat raya. Itu bukan sekadar fantasi, melainkan metafora tentang peperangan besar antara terang dan gelap yang menentukan masa depan manusia. Sebelum Kristus turun, dunia melewati tribulasi, perang besar, wabah mematikan, penganiayaan terhadap orang beriman. Di tengah kekacauan ini, seorang tokoh muncul, Antikristus. Ia memimpin dunia dengan kediktatoran yang diselimuti retorika cinta damai. Banyak yang tertipu, menganggapnya sebagai penyelamat palsu. Namun langit akhirnya terbuka bagai gulungan scroll. Kristus turun dengan pasukan malaikat, mengendarai kuda putih, membawa pedang kebenaran. Pertempuran Armageddon meletus, simbol pertarungan final antara iman dan keangkuhan. Kegelapan dihancurkan, dan bumi kembali bernapas dalam damai. Setelah itu berdirilah kerajaan 1000 tahun, era di mana hukum Tuhan memerintah bumi. Serigala tidak lagi menerkam domba. Tangis berubah menjadi tawa. Damai menjadi bahasa universal. Namun itu bukan akhir. Penghakiman terakhir tiba. Laut mengeluarkan isi kuburnya, dan semua manusia berdiri di hadapan Tuhan. Mereka yang setia menerima kehidupan abadi. Lalu Yerusalem baru turun dari surga. Dunia diperbarui tanpa kematian. Kristen percaya, akhir bukan kehancuran, tetapi pemulihan oleh Sang Juru Selamat. Hindu melihat alam semesta sebagai tarian abadi waktu. Tidak ada awal mutlak atau akhir mutlak, yang ada hanya siklus panjang bernama Yuga. Kita hidup dalam Kali Yuga, zaman keempat, masa di mana manusia lebih percaya kebohongan daripada kebenaran, kekuasaan mengalahkan kebaikan, dan spiritualitas dianggap sekadar cerita. Namun agama Hindu memberi harapan panjang. Ketika adharma, ketidakbenaran, mencapai puncak, Wisnu kembali dalam bentuk avatara terakhir, Kalki. Ia digambarkan menunggang kuda putih, memegang pedang yang memancarkan cahaya keadilan, mengakhiri pemerintahan para tiran dunia. Pertempuran besar terjadi, bukan sekadar fisik, tetapi spiritual. Peperangan nilai, identitas, dan keluhuran batin. Setelah kejahatan dihancurkan, dunia dibersihkan seperti tanah yang diberi hujan setelah kekeringan panjang.
Lalu dimulailah Satya Yuga baru, zaman emas penuh harmoni, ketika manusia kembali ingat siapa diri mereka sesungguhnya, makhluk yang terhubung dengan Yang Maha Ada. Dalam Hindu, kiamat hanyalah jeda kosmik. Setiap siklus adalah kesempatan baru bagi jiwa untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Alam semesta terus mencipta, menghancur, lalu mencipta kembali, seperti napas Tuhan yang keluar dan kembali. Buddhisme melihat akhir zaman bukan sebagai kehancuran fisik, melainkan kehilangan dharma, ajaran yang menuntun jiwa menuju pencerahan. Selama manusia masih mengingat welas asih dan kebijaksanaan, dunia tetap hidup. Tetapi ketika keserakahan merajalela dan kebodohan batin menjadi panduan, akhir telah dimulai. Dunia terus berputar dalam samsara, lingkaran kelahiran dan kematian tanpa akhir. Dalam lingkaran itu, manusia yang tidak lagi memahami dharma akan terjerumus dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Bencana yang datang bukan hukuman ilahi, melainkan buah karma yang matang. Namun harapan tidak pernah padam. Di saat dharma hampir punah, Buddha Maitreya datang sebagai cahaya baru. Ia bukan penyelamat dengan pedang, melainkan dengan ajaran yang menyembuhkan luka batin. Ia mengingatkan bahwa pencerahan tak pernah hilang, hanya tertutup kabut keinginan. Buddhisme tidak menunggu langit runtuh. Ia mengingatkan, kiamat sesungguhnya terjadi dalam hati manusia. Dan penyelamatnya pun lahir dari hati itu juga, ketika kita memilih bangkit menuju kedamaian. Dalam tradisi Yahudi, akhir bukan bencana, melainkan pemulihan. Konsep olam haba menggambarkan dunia masa depan di mana keadilan Tuhan ditegakkan sepenuhnya. Namun sebelum itu, dunia diuji. Bangsa-bangsa berperang, kegelapan menguasai kota-kota, dan hukum moral dilupakan. Di tengah kekacauan, Mesias, keturunan Raja Daud, muncul bukan sebagai penguasa kejam, tetapi sebagai raja bijaksana yang memulihkan hukum dan kedamaian. Ia menyalakan kembali cahaya Tuhan di bumi. Dalam visi Nabi Yesaya, serigala hidup rukun dengan domba. Sebuah metafora kedamaian universal, ketika rasa takut tidak lagi mengatur hubungan antar makhluk. Tradisi Yahudi juga mengenal Techiat Hametim, kebangkitan orang mati. Mereka yang hidup dalam kebenaran akan menikmati olam haba, dunia yang dipenuhi cahaya ilahi tanpa kezaliman. Keyakinan ini bukan sekadar ramalan, melainkan tanggung jawab moral, memperbaiki dunia sejak sekarang. Karena dunia yang akan datang adalah hasil dari tindakan manusia hari ini. Bagi Yahudi, akhir adalah hasil dari pilihan kita bersama. Jika semua kisah ini digabungkan, kita menemukan pola yang mencengangkan. Meskipun narasi berbeda, inti harapannya sama. Selalu ada sosok pembawa keadilan di akhir zaman. Selalu ada pertanggungjawaban moral. Selalu ada dunia baru yang lebih baik setelah gelap. Seolah setiap agama ingin mengingatkan manusia. Ketakutan akan akhir bukan tujuannya. Yang penting adalah bagaimana kita hidup sebelum akhir itu datang. Akhir zaman bukanlah cerita tentang kehancuran yang tak berarti, melainkan janji bahwa keadilan tidak akan kalah. Bahwa manusia punya kesempatan untuk berubah, hingga napas terakhir dunia. Akhir dunia hanyalah awal bab baru. Yang jadi pertanyaan, apakah kita siap menyambutnya? Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kebaikan yang nyata. Jika setiap dari kita memperbaiki diri hari ini, mungkin dunia yang lebih damai sudah dimulai, bahkan sebelum penyelamat itu tiba. Jadi menurutmu, siapa yang akan datang menyelamatkan umat manusia? Tulis pendapatmu di komentar. Sampai jumpa di video Ruang Fiksi berikutnya. Sebarkan kebaikan sebelum waktu habis.